Selamat hari Minggu rekan-rekan. Selamat hari Minggu rekan-rekan pemuda. Senang sekali saya hari ini bersama dengan teman-teman dari Komisi Pemuda Klasis Jakarta Utara bisa hadir di tengah teman-teman semuanya dalam ibadah pemuda pada hari Minggu 28 April 2024. Dan kita hari ini akan kembali mengadakan ibadah. Sebelum memulai ibadah, mari sejenak kita masuk dalam saat teduh pribadi, menyiapkan dan mengarahkan hati serta pikiran untuk sungguh masuk ke hadirat-Nya. Umat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Baik, kembali saya menyapa rekan-rekan semua. Selamat pagi pemuda. Saya mau survei singkat sebelum saya mulai ibadah pada pagi hari ini kepada rekan-rekan Saman Hudi. Mungkin siapa nih anak di depannya? Tiba-tiba ngadain survei. Perkenalkan, nama saya Billy Stefanus bersama dengan teman-teman saya yang ada di Komisi Pemuda Klasis Jakarta Utara. Saya mau survei singkat teman-teman sebelum memulai ibadah. Tapi karena saya tahu nyawanya belum ada yang ngumpul semuanya, masih ngantuk, ada yang mungkin tadi buru-buru datang ke sini ya untuk ibadah. Jadi nggak usah angkat tangan, tapi kalau ini adalah kalian, silakan anggukan kepala aja. Kalau anggukan kepala kan tipis-tipis bisa ya, jadi nggak kelihatan kanan kirinya. Siapa yang hari ini datang dalam keadaan sukacita? Jujur aja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Siapa yang datang pada pagi hari ini tapi masih mikirin kerjaan hari Jumat? Siapa yang datang pada pagi hari ini udah mikir sore nanti mau hangout kemana? Siapa yang datang pada pagi hari ini udah mikir kayaknya hari Minggu cuma sampai siang doang deh, sore udah bukan Minggu? Siapa yang datang pada pagi hari ini mikir, wow, Senin bakal meeting sama orang yang luar biasa penting? Siapa yang hari ini siap memuji Tuhan? Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hanya Tuhanlah Sang Maha Pengasih dan Pengampun yang layak kita sembah teman-teman. Dengan segenap hati kita angkat pujian. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyatakan pujian dan agungkan namanya. Mulia, mulia namanya. benar.
Saudara-saudaraku, mari kita bersama mengakui bahwa pertolongan pada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk teman-teman. Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda GKI Samanhudi, kembali saya menyapa teman-teman semuanya untuk boleh bukan saya doang yang menyapa, tapi bolehkah kita menyapa kanan kiri kita? Katakan, apa kabar pagi hari ini? Apa kabar? Ya. Satu lagi, kita harus kasih semangat yang lebih positif. Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang kita semua. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Mazmur 118 ayat yang pertama mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita yang sama-sama telah merasakan kebaikan Tuhan, kita yang sama-sama telah ditebus olehnya, layaklah segala pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena semua kebaikannya dalam hidup kita. Kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan yang akan didahului oleh kantor ya. Dengan sukacita nanti kita akan pujian dulu.
setianya. Ini benar berbahagia, puji Tuhan, orang pertama terkasih. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku, dan kau menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang bukan bangunan, ini sudah jadi waktu untukku. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik. Sekali lagi kita bersama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Rekan-rekan pemuda dan teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini, sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita patut bersyukur, kita patut memuliakan namanya, meninggikan namanya, mengangkat pujian. Dan pada pagi hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk boleh merenungkan sejenak apa yang menjadi kegelisahan teman-teman, pergumulan teman-teman. Sebelum nanti kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa, mungkin saya akan kasih waktu 30 detik sampai 1 menit ke depan. Teman-teman boleh merenungi semua kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan, semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kita, sukacita, duka cita, senyuman, kesedihan, kebingungan yang boleh Tuhan izinkan kita alami. Mari bersama-sama saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungi apa yang telah terjadi dalam hidup kita selama 1 minggu belakangan ini. Atau mungkin dalam 1 minggu ini ada tindakan kita, perbuatan kita yang melukakan hati Tuhan. Yang seringkali kita sebagai pemuda merasa, saya sibuk kerja Tuhan, saya sibuk bantu orang tua saya. Jadi wajar dong kalau saya lupa berdoa. Wajar dong kalau saya merasa kemampuan saya udah cukup untuk melakukan kegiatan saya sehari-hari. Itu yang seringkali kita lupa teman-teman. Bahwa sekuat apapun kita adalah ciptaan Tuhan. Yang harusnya kita tetap berserah. Kita tetap mengkomunikasikan. Karena Tuhan mengizinkan kita untuk memanggilnya Bapa. Dan Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku. Lagu ini boleh menjadi bahan perenungan kita. Selalu
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Melindungi udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku, memeliharaku seumur Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekarang kita ingatkan Tuhan selalu menolongku dengan sikap berdoa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarkan instrumen musik tetap mengalun. Teman-teman, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu baik terhadap kami. Engkau yang selalu menyediakan jalan bagi kami. Tapi seringkali kami sebagai manusia ciptaan Tuhan mengeluh, tidak berserah, dan lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Di saat kami dalam posisi yang jaya, di saat kami dalam kesenangan kami, di saat puncak karir kami lupa bahwa Tuhan yang selalu menyertai langkah kami. Bukan semata-mata karena kekuatan kami bisa ada di posisi sekarang sebagaimana kami ada. Ya Tuhan, biarlah melalui perenungan kami pada pagi hari ini di Minggu
yang baik. Tuhan, izinkan kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas segala salah dan dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan, yang padahal kami tahu mendukakan hati Tuhan, tapi pun kami tetap melakukannya. Ampuni kami Bapa. Ampuni dosa kesombongan kami. Ampuni rasa angkuh kami. Ampuni rasa cuek kami akan kasih Tuhan. Jangan sampai dosa menghalangi kami semua yang hadir di sini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Layakan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah pesan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi satu bahan renungan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami keluar, bukan hanya kami kembali seperti sebelumnya, melainkan kami menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Karena kami percaya Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang melengkapi kami, maka Tuhan yang juga akan mengutus kami untuk ke dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk seluruh sukacita yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Untuk setiap masalah, untuk setiap pergumulan yang boleh kami lalui, kami alami. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama ingin bertekad untuk kembali kepada Tuhan, seturut dengan rencananya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjawab seluruh doa-doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya bernama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri. Bagi setiap dari kita yang dengan sungguh telah mengaku dosanya dan berpaling kepada Tuhan untuk hidup dalam pertobatan, maka kasih dan pengampunannya nyata. Saya akan membacakan berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Teman-teman, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita bersama-sama satu dengan lain berikan senyuman dan kita nyanyikan lagu Salam Damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Salam damai bagi kita semua. Dan kini kita tiba saatnya untuk kita boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang hari ini dengan tema Ku Utus Kau, yang dibawakan oleh Pendeta Priyo Utomo dari GKI Cipinang Indah. Mari bersama-sama kita akan mengangkat pujian Mengenalmu.
Dan kami ini sekali lagi, bila berbuka mataku dan lihat wajahmu. mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami ingin menjadi penyembah Engkau dengan segala keberadaan hidup kami, dengan segala keterbatasan yang kami punya. Sekalipun hidup kami seperti berulang dan berulang lagi, seperti kami susah untuk beranjak dan semakin berdiri dan semakin tinggi, berkembang. Tapi hari ini ya Tuhan, sekalipun ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami bersyukur ada Tuhan yang boleh hadir juga melalui pemberitaan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan sendirilah yang pimpin kami. Kami yang mau membaca firman Tuhan, kami yang mau renungkan bahkan hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan di dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian bunyinya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu."
Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca, melainkan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Ada yang bilang happy Sunday. Apakah ini the happiest Sunday in our life? Atau masih ada minggu-minggu yang lain, hari-hari minggu yang lain yang bikin kita bisa berkata, oke lah hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kan harinya Tuhan, bukan hari saya. Yang gembira mungkin Tuhan nerima kita datang ke gereja, tapi mungkin kita tadi seperti di survei pagi-pagi ya. Saya nggak tahu tuh survei itu jawabannya karena ngantuk atau karena iya beneran. Maka izinkan saya survei lagi gitu ya. Ada yang hari ini happy? Nggak usah ngangguk sekarang saatnya, ngangguknya ke belakang, bisa ya? Siapa yang happy hari ini? Nah itu saat beberapa orang saatnya cukur bulu hidungnya. Kalau benar kita happy hari ini, itu jadi sesuatu hal yang menarik ketika kita lihat tema kita hari ini. Kuutus kau, ini katanya Yesus mengutus kita. Tapi kalau kita tadi ditanyain, sempat tanya kabar-kabar, jawabannya apa teman-teman? Apa kabar? Baik. Baik beneran? Ngangguknya ke belakang, bukan ke depan. Baik, iya, saya baik. Oke saudara-saudara, kalau kita betul baik, kadang-kadang kita juga tanya. Saya bilang baik, ngapain aja sih? Kalau ditanya ngapain aja, apa yang kita jawab teman-teman? Biasanya apa kalau kita ditanya ini lagi ya sedikit basa-basi gitu ya. Apalagi ada teman-teman yang nggak tahu datangnya dari mana. Ada yang datang dari Lampung? Klasis Jakarta Utara sampai Lampung ya, benar ya? Nggak ada yang datang dari Lampung. Punya darah Lampung mungkin? Kebetulan nggak ada, belum ngecek aja kali ya. Tapi saudara-saudara, kalau kita ditanya soal hal ini, ngapain aja sih? Ini satu hal yang buat saya cukup berat juga teman-teman. Ketika saya ditanya ngapain aja sih? Ya saya bisa bilang dengan gampang, ya saya jadi pendeta, ngapain lagi? Saya dengan baju yang cuci kering gitu ya. Saya cuma punya 2, warnanya sekarang udah mulai abu-abu. Karena gak ada majelis jemaat saya. Saya datang dari GKI Cipinang Indah, ini bukan saya ngeluh, minta dibeliin baju baru. Saya mau bilang aja bahwa baju ini ternyata gampang luntur. Nah ini kayaknya ada calon pendeta juga ya di sini ya. Tahu ya bahwa baju ini mudah luntur, jadi nanti nyucinya dengan baik-baik gitu. Oke, ketika kita ditanya soal ngapain aja sih, jawaban kita apa teman-teman? Biasanya adalah soal yang kita jawab, kok nggak keluar ya? Yang kita kerjain, iya nggak? Ada yang lagi kuliah nggak sekarang? Oh ada kuliah. Ada yang kuliah S3? Teman saya ada yang kuliah S3, masih pemuda kuliah S3. Udah lulus sih sekarang, karena udah gak muda lagi gitu. Oke, ketika kita ditanyain, yang biasa kita jawab adalah soal apa yang kita kerjain. Kalau yang lagi kuliah kita akan bilang, mungkin ngeluh dikit ya, dosen gila dosen gua gila banget. Jadi dosen ngerti gak sih permasalahan seorang mahasiswa yang gak cuma ngerjain tugas-tugas, baca, bikin makalah, presentasi, mungkin ada yang nyambi kerja gitu ya. Belum lagi, saya nggak tahu nih ya, saya dulu ngerjain skripsi 2,5 tahun. Yang beberapa temen tahu bahwa ketika kita ngerjain skripsi kayaknya gampang kalau kita bikin makalah, 1 semester bikin berapa paper gitu, 10 kalau digabung jadi 1 skripsi. Kenapa ketika kita bikin skripsi butuh beberapa tahun gitu. Ada juga mungkin kita yang lagi kerja, persoalan kita sekarang apa? Bos kita lebih bos daripada Tuhan. Hari Minggu mungkin kita agak segan, mungkin tadi ada yang berpikir hari Minggu cuma sampai siang, karena setelahnya adalah pra Senin mungkin.
Senin ya, udah pusing aduh. Kalau saya tuh udah asik, nah setelah jam 7 malam gitu, asik besok hari Senin libur, lain ya. Ya begitulah ya, hidup kita beda-beda. Mungkin ada yang bilang susah banget ini hidup. Sekarang kerja Senin sampai Jumat, cukup duitnya? Cukup. Cukup buat yang dicukup-cukupin gitu ya. Namanya juga orang Kristen, betul ya. Orang Kristen segala satunya dicukup-cukupin. Tuhan mencukupkan kita semua. Ya saya cukup ya. Terima kasih segini. Gak tahu ya besoknya gimana. Besoknya nanya ke temen, lu ada makanan gak? Bagi dong kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Lu ada tontonan gak? Lu ada tiket lebih gak? Gitu-gitu. Ya gitulah ya. Biasa yang kita jawab adalah soal apa yang kita kerjakan. Tapi teman-teman kalau kita perhatikan yang kita kerjain itu apa? Ngurusin diri sendiri, bener? Menurut sebuah ukuran katanya ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kita benar-benar bisa ngurus diri sendiri. Bisa mandi. Pada mandi ya? Gak kelihatan dari sini ya. Tadi saya lihat ada yang semprot-semprot gitu. Baunya sampai ujung sana. Wih wangi loh, asik ya. Yang siapa tahu ya, konon katanya wewangian itu ditemukan untuk menutupi orang yang belum mandi. Tapi ada yang juga di antara kita bisa makan. Masih bisa makan semua? Enak dalamnya? Atau mungkin ketika mau nelen, ya ampun mahal banget ini ya. Terus masuk, ya Tuhan supaya kenyang satu hari ini gitu ya. Besok lagi bisa makan lagi. Mungkin ada yang sampai kayak gitu. Karena apa-apa sekarang mahal gitu. Belum lagi ya itu tadi bisa mandi, bisa makan. Dan bisa datang ke gereja. Itu salah satu tanda bahwa kita bisa ngurus diri sendiri. Siapa tahu tadi ada yang diantar gak? Sampai depan. Nanti mama jemput lagi. Ada yang gitu gak? Ada yang masih gitu gak? Udah enggak ya? Mamanya ada di ruang situ? Siapa tahu ya. Siapa tahu gitu. Kita ngurusin diri kita sendiri, kerjaan kita sendiri, belajar kita sendiri. Tapi lalu juga ada yang bilang kita ngurusin orang lain, yang lain. Mungkin gak harus orang, tapi mungkin ada yang hewan peliharaan, tanaman peliharaan, atau orang-orang peliharaan. Ya segala sesuatu ini saudara-saudara kalau kita pikir mau didaftar ada berapa? Ada berapa proyek hidup kita yang macam-macam urusan ini? 5 ada? Saya ngurusin diri saya sendiri dengan segala kuliah, kerjaan, ngurusin orang lain, keluarga. Mungkin ada yang bilang, ya ampun keluarga saya lagi banyak yang sakit. Apakah karena kurang gizi? Saya nggak tahu ya kayak gitu ya. Siapa tahu makanannya memang banyak, tapi gizinya ada nggak ya kayak gitu. Mungkin kita berpikir bahwa saat ini juga yang duduk di baris depan, saya tadi hampir berpikir, kenapa ini kayak gereja pada umumnya, kursi depannya kosong. Ternyata buat pelayannya ya. Bener ya kayak gitu ya? Buat di depan. Kelas festival masih kosong loh. Nah saudara-saudara, berapa? Coba kalau mau dihitung ada berapa? 5 kerjaan kita? 10? 20? Ada yang jadi ketua RT? Siapa tahu ya, kalah Humpimpa loh, lu jadi ketua RT, siapa tahu kayak gitu. Nah teman-teman kalau kita lihat ini, urusan kita bisa aja begitu banyak. Dari kerjaan, kuliah, keluarga, tetangga, gereja, semuanya diurusin. Sampai mungkin ada yang dipikir, kenapa sih sering banget datang ke gereja? Apakah kamu petinggi gereja atau penunggu gereja? Mungkin ada yang kayak gitu, ada yang ngerasa gitu gak ya pengurus-pengurus? Kayaknya enggak ya, sekarang kan bisa online, bisa macam-macam. Tapi kalau kita renungkan saudara-saudara, apa yang kita urus, mau diri kita, mau orang lain, semuanya ada hubungannya sama diri sendiri. Iya enggak? Masa iya kita ngurusin keluarga orang? Apa iya kita mau pindah kakak ke keluarga itu? Apa iya kita mau ngurusin gereja orang? Kecuali gereja sana lebih asik daripada di sini. Seneng banget tadi saya dengerin musiknya. Saya terharu sekali ya. Rasanya kayak di gereja lain. Saya tuh berharap bisa duduk di belakang terus ngelihat, pada goyang gak ya? Goyangnya sinkron gak ya? Kepala sampai ujung kaki. Siapa tahu orang GKI yang jarang banget goyang denger musik. Yang satu 3/4 palanya, kakinya 4/4, yang satu 60 BPM, yang bawah 132, gak tahu ya. Mungkin gitu atau dalam hatinya ini 300. Gak tahu, tapi itulah kalau kita mau lihat, mau dengan jujur kita melihat hidup kita, yang kita lakukan semuanya ada urusannya dengan kita. Dan mungkin itu yang menyebabkan begitu banyak hal yang jadi beban kita sampai hari ini, kita bisa bilang kita adalah orang yang berusaha untuk survive. Iya enggak?
Ada 20 kerjaan kalau ditinggalin satu nggak mungkin. 20 banyak ini, tapi kalau satu ditinggal nggak mungkin. Maka kita lakukan itu hari demi hari, minggu demi minggu. Dan seterusnya itu, karena kita lagi ada dalam survival mode. Nggak mungkin kita lepas dari itu. Nggak mungkin juga kita sok-sokan nambah 10 lagi, 20 lagi kerjaan yang lain. Hidup kita udah terlalu banyak dengan pekerjaan. Dan kita terpaksa mengatakan, ya ini yang saya lakukan Tuhan. Saya mau jadi orang yang survive tiap hari. Ini yang kita keluhkan juga ke teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang satu kerjaan sama kita, yang ada di gereja juga. Ya ini saya cuma mau survive aja. Makanya kalau ditanya bahkan, pemuda gereja, pemuda GKI mau kemana? Jawabannya apa saudara-saudara? Mau hidup. Pada masih mau hidup ya? Karena gak semua orang, dengan jujur saya temukan, gak semua orang bisa katakan kata ini dengan tenang santai. Mau hidup gua. Senyum-senyum, habis itu nangis di rumah, saya gak tahu. Mungkin ada yang gak bisa jawab ini sama sekali. Karena hidup memang terlalu berat untuk dijalani. Survive itu jadi satu hal yang kayaknya konyol banget untuk bisa dijalani. Apalagi ketika kita jadi orang-orang Kristen. Survive jadi orang Kristen sampai hari ini. Susah gak sih jadi orang Kristen? Kita bisa jalan terus ya, kita bisa get along with segala sesuatu kondisi kita gitu ya. Apalagi jadi orang Kristen katanya harus pikul salib. Makanya beberapa orang Kristen memikul salibnya di kalung gitu ya. Yang ringan aja gua, 1 gram aja gitu ya. Udah pikul salib gitu. Tapi saudara-saudara, tema hari ini buat saya nyebelin. Jujur aja buat saya nyebelin. Ketika berulang kali kita jadi orang Kristen disuruh, diutus Tuhan untuk jadi orang Kristen yang sejati. Menurut teman-teman kayak apa sih jadi orang Kristen sejati? Di tengah segala pergumulan hidup, beban hidup ini. Yang teman-teman bayangin jadi orang Kristen zaman sekarang kayak apa? Susah? Gak jelas mungkin? Karena kita gak tahu jadi Kristen sekarang gimana. Katanya ada Kristen progresif, Kristen improvisatif mungkin gitu ya. Mungkin ada progresi, ada yang suka improve, mungkin macam-macam lah ya. Ada macam-macam orang bisa bilang itu labelnya jadi Kristen kayak apa. Mungkin itu jadi hal berat dan kita jadi orang-orang yang tetap ya oke lah. Gak tau lah saya jadi orang Kristen gimana, yang penting saya survive. Tapi itu membuat kita jadi orang-orang yang mungkin sadar diri kita lagi stuck, lagi hang, lagi nyangkut di satu tempat, gak bisa kemana-mana. Mungkin kita pingin banget jeduk-jedukin kepala ke tembok. Semoga gak ada yang gitu ya. Kita pingin banget bisa keluar dari segala situasi ini. Tapi teman-teman, saudara-saudara semuanya, ini pun dihadapi oleh para murid Yesus. Bayangin murid yang makan nongkrong di, saya gak tahu ya dibayarin Yesus apa enggak ya waktu itu ya. Jalan bareng kemana-mana, oke belum ada bioskop, gak tahu mereka mungkin cerita gosip-gosip, saya gak tahu ya di Alkitab kita gak diceritain. Tapi orang-orang yang dekat dengan Yesus itu, justru jadi orang-orang yang takut ketika Yesusnya pergi. Ketika Yesus mati dan mereka kehilangan harapan, apa yang mereka lakukan di Alkitab kita dikatakan mereka mengunci diri. Saya nggak tahu teman-teman datang ke gereja ini termasuk mengunci diri nggak? Daripada di luar panas nggak ya tadi ya di luar ya? Lumayan di sini dingin banget. Saya sampai berpikir apakah saya salah kostum? Biasanya kalau kebaktian pakai jubah-jubah Batman itu ya, itu anget, aman gitu ya. Di sini saya kedinginan. Antara saya gugup atau emang dingin udaranya di sini. Ketika kita lihat hidup kita juga seperti itu, saudara-saudara, jangan-jangan apa yang kita lakukan adalah semata-mata untuk survive dan dalam keadaan terkunci. Gak bisa keluar, gak bisa ngapa-ngapain, ya udah kita bertahan di situ. Maka para murid Yesus yang mereka lakukan dalam ruangan terkunci itu adalah mungkin curhat, mungkin saling mendoakan. Tapi kata di Alkitab kita menunjukkan mereka dalam keadaan takut. Teman-teman ada yang takut? Takut apa sih sekarang ini? Takut kerjaan kita lepas? Takut ada orang yang nikung terus ya lepas gitu ya? Apalagi yang sudah digebet selama 5 tahun. Sejak tubuh masih lurus menjadi kotak sekarang. Kita masih mencintainya apa adanya. Lalu ada orang lain yang kotak-kotak akan mengambil dia. Hidup jadi semakin susah bukan? Akhirnya mungkin ada yang berpikir ya udahlah soal percintaan gak usah diperjuangkan banget, yang penting kerja dan tipes.
Saudara, ketika orang-orang Kristen bahkan para pengikut Yesus yang pertama ini dalam keadaan terkunci, mereka berpikir yang penting survive. Nah, kita bisa survive juga. Seperti mereka dengan cara mengunci diri. Kelewatan. Kita survive dengan cara Yesus menghadapi hidup. Teman-teman di sini semua udah pernah sekolah minggu ya, udah lulus ya. Yesus hidup dengan cara apa? Bernapas, tahu ya tanda-tanda makhluk hidup? Yang kayaknya enggak tuh berkembang biak kayaknya ya. Di Alkitab kita enggak ada ceritanya. Dia hidup, tapi ada satu hal yang membuat dia sepertinya berbeda banget kalau dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Dia hidup, terus mati. Tapi hidup lagi. Artinya adalah dia enggak berhenti untuk menghadapi segala keterbatasan. Mau mati pun gue jalanin, tapi gue hidup lagi. Itu Yesus, cara Yesus menjalani hidup gak takut mati. Dia justru jadi sosok yang berani hidup sekalipun harus mati. Ini jadi berat kalau kita disuruh jadi Yesus kecil, Kristus kecil yang diutus untuk hidup seperti itu. Susah bukan? Bukan. Karena memang itu kesulitan kita jadi orang Kristen. Mengikut Yesus ya harus jalani hidup kayak Yesus. Susah, jomblo. Matinya cepet. Sorry yang bagian ini ya. Saudara-saudara, kalau kita renungkan soal ini, gimana kita bisa menjalani hidup survive seperti Yesus hidup? Karena kita belum tentu kalau mati bisa bangun lagi. Ada yang gak terlalu berani untuk nyoba-nyoba ini. Tapi saudara, ketika Yesus datang kepada para murid yang sedang mengunci diri itu, mereka yang gak bisa keluar dan orang lain gak bisa masuk. Yesus masuk sebagai sosok yang memberikan sebuah pesan. Yang pertama adalah, Yesus datang dengan damai sejahtera. Kalau teman-teman mungkin mengira dalam keadaan kita yang terjebak sekarang ini, gak tahu kurungannya kayak apa, penjara hidupnya kayak apa. Yesus datang, kalau kita bayangkan, Yesus datang untuk mengutus kita lalu menyuruh-nyuruh kita, mendesak-desak kita untuk segera keluar, ayo pelayanan, ayo kerjakan seluruh hidup ini dengan baik. Saudara lihat hal yang pertama ini dulu. Yesus itu kasih damai sejahtera. Ini modal pertama. Gak mungkin orang bisa perform dengan luar biasa kalau keadaan dirinya gak tenang, iya gak? Buat teman-teman yang udah kerja, gak mungkin kerjanya bisa produktif kalau masih ada hal-hal lain yang jadi belenggu kita, masih harus buka Instagram, kecuali adminnya ya. Masih harus ngecek grup WA keluarga, mungkin ada yang lagi sakit keluarganya. Mungkin kita yang tengah-tengah kuliah, aduh ternyata apa yang kita kerjain selama ini plagiat, gak tahu ya kalau kayak gitu ya. Atau punya kita di plagiat sama orang lain. Ada banyak hal yang membuat kita mungkin ngerasa kekunci banget dan gimana kita bisa merasakan damai sejahtera. Tapi Tuhan Yesus datang dengan satu pesan. Damai sejahtera. Jadi Alkitab kita ini saudara-saudara, sekalipun ada isinya perang-perangan, tahu ya, teman-teman udah selesai baca Alkitabnya? Cara cepatnya adalah, nah ini, Alkitab. Selesai ya. Ada yang menyimpulkan Alkitab ini adalah cinta Tuhan, betul ya. Sekalipun isinya ada cerita-cerita kekerasan yang saya kadang-kadang kalau baca Alkitab ini, ngapain sih ada cerita ini di dalam Alkitab gitu. Pergumulan-pergumulan seperti itu. Nah ketika kita lihat damai sejahtera ini, kalau kita sulit menemukan damai sejahtera mau naik gunung, turun gunung, mungkin ada yang suka pergi ke alam, ada yang lebih suka pergi ke mall karena lebih dingin. Ketika kita mencoba mencari damai sejahtera itu, coba kembalilah kepada firman Tuhan. Karena Yesus datang dengan perkataannya. Dia datang dengan perkataan damai sejahtera bagi kamu semua. Dia tidak datang dengan sekotak makanan. Dia tidak datang dengan botol-botol minuman dingin yang segar itu ya. Dia tidak datang dengan penghiburan-penghiburan yang lain-lain itu. Tetapi dia datang dengan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Jadi kalau kita mau mencari damai sejahtera hari ini saudara-saudara, kalau susah cari di mana-mana, di Alkitab kita. Tandanya ketika kita baca Alkitab kita menemukan damai sejahtera adalah kalau kita baca Alkitab sampai ketiduran. Berapa orang yang pernah mengalami itu? Sampai waduh gak bisa dibuka lagi, penuh dengan cairan-cairan dari dalam ya. Sudah lengket, waduh harus beli Alkitab lagi. Saudara-saudara, buat beberapa orang mungkin itu konyol.
Tapi ternyata untuk orang-orang yang punya beban hidup luar biasa, nggak bisa tidur baca Alkitab, bisa tidur itu luar biasa. Datang ke gereja bisa tidur itu berkat dari Tuhan juga. Jangan remehkan cara Tuhan bekerja, saudara-saudara. Agak lucu ya soal ini. Saya dulu menganggap ini juga lucu. Tapi kalau teman-teman sudah jadi bapak kayak saya gitu ya, tahu ya bapak mulai duduk di teras, artinya apa? Teras rumah. Antara ngopi, ngeteh atau minum air putih itu bengong doang. Nah, tanda-tanda pergumulan hidup mulai meningkat. Susah tidur, nanti dicariin anak, cariin istri gitu ya, cari pasangannya. Ketika kita mulai hidup seperti itu, mulai berat. Nah, ingat bahwa tidur pun keadaan damai yang sampai membuat kita tidur itu bisa juga jadi berkat Tuhan. Dan Yesus datang pertama-tama buat orang-orang yang merasa hidupnya terkunci, terbelenggu adalah supaya kita semua ngerasa damai, sejahtera, terima apa adanya hidup ini. Supaya apa kita damainya? Supaya kita perform. Lah, gak jalan. Supaya kita mengerjakan tugas kita. Nah, baru disinilah kita pikirkan, kita tuh ngapain sih dalam hidup. Kalau mungkin diantara kita ada yang ngerasa bahwa apa yang dikerjakan, kuliahnya, kerjaannya, pergaulannya, itu kayak gak ada arahnya sama sekali. Yang penting jalan. Ingat lagi saudara-saudara, bahwa kita hidup ini bukan sekedar jalan. Bukan sekedar bahwa kita bangun, lalu kerja, lalu tidur, dan seterusnya, dan itu yang kita ulang dan kita ulang. Tapi kita hidup untuk mengerjakan sesuatu yang ada tujuannya. Ada tugas dari Tuhan kita, dari Allah kita. Dan itu rujukannya, kalau mau pusing-pusing, biar gak pusing, adalah ngelihat Yesus itu diutus oleh Bapaknya. Dikasih tugas untuk hidup, bahkan mati, nanti dapat kebangkitan juga, bahkan kembali ke surga. Semuanya itu adalah tugas. Itu yang mungkin buat kita agak gak enak kalau ngadepin ini ya. Aduh, udah tadi udah bilang, Tuhan saya udah capek kerja. Saya udah capek ngelayanin keluarga saya. Bapak ibu saya toksik. Mungkin karena mereka gak dibesarkan di zaman ini. Mungkin kita bilang begitu. Mungkin kita ngerasa kerabat kita juga pada nyusahin. Datang-datang pinjam 100 gitu-gitu ya. Berat jadi orang sekarang. Kayak sekarang saya juga itu, waduh kalau Natalan kalau apa, nyiapin angpau atau gimana. Belum lagi istri saya orang Tionghoa, waduh saya yang orang Jawa, ketika datang udah minder warna kulitnya beda. Terus gak tahu lagi ini angpau cukup apa enggak kemarin gitu ya, waktu Cincia gitu. Hal-hal seperti itu yang bikin saya juga ngelihat hal-hal yang baru ini perlu saya hadapi. Saya gak bisa lagi dalam satu kotak saya, tapi Tuhan mengutus saya dengan segala saya gak taunya, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang pimpin saya. Dan saudara-saudara ketika saya renungkan, termasuk tema kita hari ini, ketika kita diutus Tuhan, apalagi bacaan ini, bacaan Injilnya hari ini, ya ini dari Yohanes 20 ayat 19-23. Kalau sejauh ini kita bayangkan bahwa ngerjain tugas pengutusan, Tuhan mengutus kita ke dunia adalah untuk membangun ruangan yang keren kayak sekarang tempat kita berkebaktian ini, membangun gereja, mengumpulkan orang, menjadi presiden Indonesia mungkin gitu ya. Yang kita bayangkan hal yang gede-gede. Ingat saudara-saudara, buat saya ternyata tugasnya gampang. Ketika Yesus mengembuskan Roh Kudus yang dia juga katakan, kalau kamu maafin orang, orangnya itu diampuni. Kalau kamu nggak bilang maaf, ya orangnya tetap aja punya dosa. Tugas kita di dunia saudara-saudara cuma buat maaf-maafan. Halal bihalal tiap hari. Damai, apa tadi ya, salam damai tiap hari, tiap detik. Tugas kita diutus ke dunia ini cuma kayak gini. Karena ini Yesus yang juga sudah lakukan untuk kita, untuk dunia ini. Memaafkan seluruh dunia, gampang gak sih maafin? Teman-teman yang main musik, mudahkah memaafkan teman kita yang salah chord gitu? Kan janjiannya kita main tutinya kan, na gitu ya. Terus, lu mainnya kenapa? Nah. Kenapa begitu? Siapa tahu kayak gitu ya. Saya juga main musik udah lama banget gak main bareng-bareng. Bisa aja ngomel kayak gitu. Atau sekarang mungkin tadi saya juga teman-teman mungkin ada yang datang, terus pintunya udah ditutup, terus ada yang baru masuk. Saya nggak ingat orangnya yang mana aja. Tapi mungkin ada di dalam ngerasa, ya telat lagi loh. Ada yang gitu nggak? Datang telat mulu. Untungnya musiknya lebih kenceng daripada suara pintunya. Jadi kita bisa, ya udahlah, oke kita maafin. Ketika kita kuliah ada teman yang kerjaannya, tugasnya udah kelar belum? Gue copy paste dong.
Dimaafin nggak orang-orang kayak gitu? Sini maaf deket, ya semakin rendah, dengkul kita naik mungkin kayak gitu ya. Saking keselnya. Ketika kita pelayanan, udah capek-capek persiapan. Musiknya udah sedemikian megah. Pada nyanyi nggak? Atau pada, gila keren banget ya musiknya ya. Wah ini adalah, apalagi beberapa yang orang-orang musik nggak ikut nyanyi itu ya. Ini progresinya dari 1/4 ke 2,5 dan seterusnya. Sorry yang nggak paham ya. Ini omongan orang dalam. Ketika kita melakukan apa saja, saudara-saudara, kita akan berjumpa dengan orang-orang aneh, dengan situasi-situasi sulit, yang bikin kita mau ngadepinnya dengan cara apa. Tuhan minta kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna kalau bisa gitu. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang lain, dengan situasi yang tidak ideal, apa yang terjadi? Patah hati kita. Kita udah mencintai orang yang sama selama 10 tahun, lalu pada tahun ke-11 dia pilih orang lain, apakah hati kita tetap untuk dia? Ketika kita udah dari sekolah minggu, sekarang pemuda ada di gereja ini, kita mungkin berharap ada perubahan banyak, apakah pemudanya dihormati, dihargai, diajak jadi penatua. Mau gak sih yang muda-muda diajak jadi penatua? Siapa tahu pengen bersuara agar didengarkan, tapi lalu apa yang terjadi? Banyak orang menganggap kita yang muda jadi orang-orang yang gak tahu apa-apa, gak punya pengalaman, pikirannya kemana-mana, gak fokus. Kreatif sih, cuma kayak gak tahu konteks, siapa tahu kayak gitu. Saudara, untuk itulah kita datang ke dunia ini dan Yesus sudah mengembuskan rohnya yang kudus. Cuma untuk membuat kita sadar tugas kita. Yang pertama buat saya ini sangat dasar, ya maaf-maafan. Maaf ya, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau lahir saya kayak gini. Gak enak dilihat, mungkin ada yang gitu ya. Karena ada yang dari tampang aja kayaknya pengen disikat gitu. Ada yang dari hatinya kayaknya susah banget, kok gampang marah, gampang tersinggung. Kita bisa maaf-maafkan. Saling memaafkan itu satu hal yang baik. Karena buat saya saudara-saudara, halo? Terima kasih ya untuk logonya ya. Saya nemu di Instagram, tuh saya copy, saya gunting-gunting, untung masih bagus. Buat yang bikin logo, terima kasih, logonya bagus. Tetap GKI ya, tetap naik perahu, terus ada air-airnya. Bagus. Tapi ini saudara-saudara, kalau Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia buat kita sekarang, ingat bahwa dia itu ada dalam perkataannya, dalam firman-Nya. Bahkan itu bisa terwujud dalam apa yang kita katakan, apa yang kita dengar, apa yang kita bagi-bagi sama yang lain. Tapi yang kedua juga adalah Yesus itu datang dengan tubuh yang masih ada bekas lukanya. Teman-teman yang punya tato yang gak sengaja ada ya? Tato yang lagi main sama adik, kena cutter gitu. Agak horor memang ya. Mungkin ada yang punya dalam hatiku engkau tetaplah luka. Mungkin ada yang tersisa demikian gitu. Saudara-saudara, Yesus bangkit dengan tubuh yang seperti itu. Yang membuat kita tahu bahwa Tuhan kita pun adalah sosok yang gak meninggalkan segala lukanya, tapi menjadikan itu bagian hidupnya. Itu yang membuat kita bisa berlutut dan berdoa. Bukan karena kita pingin segala penderitaan kita, kesulitan kita dibuang gitu aja. Tapi supaya kita kuat berdiri. Dan di dalam rohnya yang kudus itu, kita bisa merasakan, melihat dunia ini dengan cara yang mungkin banyak orang nganggap kita gila, lain. Dan kita bisa memainkan apa yang jadi hal-hal penting yang menarik dalam hidup kita. Itu kenapa orang-orang Kristen buat beberapa orang gitu ya dianggap orang yang aneh. Saya nggak tahu teman-teman di sini kalau di circle-nya dianggap aneh nggak sih? Aneh, bisa aja gitu ya. Ini saya dulu pernah jadi anak band gitu ya sebelum saya bertobat. Ceritanya nggak gitu. Saya jadi teman-teman band saya juga beberapa anak GKI gitu. Ada satu saat biasa katanya anak muda adalah salah satu hal yang tetap ada di atas meja adalah minuman, betul ya? Ada yang masih minum teman-teman di sini? Nggak usah ditunjuk temennya, kan menunjuk kepada diri sendiri. Tadi itu ya kalau iya ke belakang gitu. Mungkin seperti itu yang kita lakukan, tapi yang saya ingat salah satu dari teman saya bilang, yuk lu aja yang sober ya, yang lain boleh minum sampai ya teler-teler karena engkaulah supir kami. Anterin kami pulang ya kalau kami udah teler banget.
Tapi bukankah itu sebuah kepercayaan teman-teman? Ketika kita jadi orang Kristen, seaneh apapun hidup kita, ya gue cuma supir teman-teman gue. Tapi itu jadi sebuah kepercayaan bahwa kita dipercaya untuk menyelamatkan mereka. Ya kan? Hal-hal sekecil itu. Jadi orang Kristen yang pakai sabuk pengaman, ya gitu ya, kayak di iklan-iklan, senyum dan baik-baik. Kita yang kerja melakukan hal yang sebaik mungkin, sekalipun lalu, wah bos kita yang dapat namanya. Untung saya nggak hidup di situ ya, saya jadi pendeta aja. Yang paling ya kalau ada salah disuratin klasis, nanti didatangin pendeta lain gitu. Saudara, ketika kita hidup betul, penuh dengan pergumulan, tapi mari kita lihat bahwa Yesus hidup dengan berani. Dia ngomong perkataannya itu memberikan kekuatan, tubuhnya, kehadirannya itu juga memberikan penghiburan. Bahkan apa yang dia kasih, semangatnya dia berikan kepada banyak orang, pada para muridnya, bahkan juga kita sekarang untuk bisa ngelihat hidup ini ada bagusnya. Oke, semuanya memang nggak kelihatan semuanya indah, tapi ada baiknya dan itu yang mau Yesus tunjukkan dan itu yang mau Yesus berikan kepada kita supaya kita diutus ke tengah-tengah dunia. Jadi kalau hari ini kita masih berpikir mau kayak apa, mau punya cita-cita segede apa, ingat saudara-saudara. Gak tahu kenapa gambarnya jadi abu-abu ya di sini ya. Saya pikir warnanya kayak warna kursi saudara-saudara gitu. Ini satu hal yang bisa bikin kita merenung tiap hari. Apakah kita sudah memaafkan orang? Ketika kita memaafkan keadaan kita, bahkan diri kita sendiri, dengan segala keanehan kita, keterbatasan kita, saudara-saudara, kita sedang menerima karya Allah dalam hidup kita. Ketika kita sedang terbuka, memaafkan, memaklumi keadaan orang lain, keadaan sekitar kita, dunia ini saudara-saudara, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana kita ini bukan lagi jadi raja, jadi yang paling paham, jadi yang harus ini dan itunya dituruti. Tapi kita jadi orang-orang yang jadi terbuka, ngerti bahwa ternyata hidup ini memang konyol. Memang ada begitu banyak hal yang kita gak perlu pahami, gak perlu kita kejar. Gak perlu kita berantem-berantemin segala hal di luar itu. Tapi ada hal-hal yang penting dalam hidup kita. Salah satunya adalah ini. Kalau teman-teman tadi ada yang lihat kanan kirinya, saya gak tahu nih datangnya sama temennya atau sama, ada yang sama pasangannya? Atau sama pasangan temennya? Ya hari Minggu saya menemanimu gitu, siapa tahu lo ya. Ya kan bisa aja. Itu oke, kita lihat apakah teman-teman kita yang hadir di kanan kiri depan belakang kita ini adalah orang-orang yang menggembirakan? Coba dilihat. Aduh. Iya sih, beberapa orang yang langsung berani nengok itu kayaknya udah tahu gue sebelah gue asik gitu ya. Ada yang ditahan di dalam napasnya mungkin gitu. Saudara-saudara, belajarlah satu hal ini, maafin aja. Maafin, ya emang gitulah modelnya dia gitu. Karena Tuhan kita yang jauh lebih berkuasa itu maafin kita yang model-model gak jelas sekarang ini. Maafin aja saudara-saudara ya. Lebaran udah berlalu, Natal masih jauh. Maafin aja ya. Maafin penatua-penatuanya, perlu dimaafin gak ya? Maafin pendetanya kalau lucu-lucu gitu, maafin semuanya, maafin aja. Maaf. Sampai pulang ke rumah dan maafkan diri kita kalau kita juga belum bisa memaafkan. Tuhan Yesus beri kita kekuatan. Amin.
iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang telah mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh nyata dalam hidup kami. Meskipun ada beberapa yang membuat kami ragu-ragu karena kami tidak tahu yang paling jelas itu seperti apa. Tapi hari ini kami mau terus belajar ya Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang beritahukan kepada kami, Tuhan sendiri yang perjelas buat kami apa langkah-langkah yang perlu kami ambil sebagai anak-anak Tuhan yang Kau utus ke tengah-tengah dunia ini. Lebih lagi ya Tuhan, di tengah segala pergumulan kami yang tidak mudah, kami percaya Tuhan ada. Tuhan selalu menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan apa yang kami butuhkan. Sehingga kami ini menjadi pemuda-pemuda yang boleh Tuhan pulihkan hari demi hari, melalui proses yang bahkan mungkin kami tidak sadari. Sehingga kami boleh menjadi rekan-rekan kerja Tuhan yang menyiapkan jalan, membuka jalan bagi karya Tuhan yang nyata buat sesama kami, buat dunia ini. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap tugas kami, Tuhan juga berikan kami kekuatan, kesehatan. Bahkan juga buat keluarga kami, buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih untuk itu ya Tuhan, itu jadi modal yang baik sekali untuk kami boleh meneruskan hidup kami. Bahkan sekalipun kami juga mungkin saat ini bergumul dengan pekerjaan kami. Mungkin pekerjaan kami susah, kami ingin resign. Mungkin pekerjaan kami sepertinya tidak ada batasnya. Kami ingin ada hal yang lebih baik lagi. Kami ingin naik gaji, dapat bonus dan macam-macam Tuhan. Tapi hari ini kami juga melihat hal itu belum tentu jadi sesuatu yang mungkin. Karena itu kami serahkan pada Tuhan. Segala usaha kami, jerih lelah kami ini ya Tuhan. Kami tahu segala sesuatunya ada harganya. Tapi lebih lagi karya Tuhan, jerih lelah Tuhan bagi kami itu pun sudah demikian luar biasa. Kami mau lanjutkan hidup kami untuk terus bekerja. Sekalipun juga kami jumpai di antara teman-teman kami, orang-orang yang kami kenal, hari-hari ini juga bergumul dengan ingin sekali untuk bisa bekerja mendapatkan penghasilan. Ini membuat kami saat ini berdoa untuk setiap orang yang berjuang untuk itu, untuk terus melanjutkan perjuangannya. Tidak dengan sendirian, melainkan dengan Tuhan, dengan orang-orang baik yang ada di sekitarnya, yang boleh mendoakan, boleh membantu menemukan jalan, membantu untuk menemukan pekerjaan-pekerjaan. Sehingga kami semua, saudara-saudari kami, teman-teman kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan ini boleh melihat wawasan yang lebih luas, melihat celah-celah, peluang-peluang yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Kalaupun di antara kami ada yang juga bergumul dengan kehidupan keluarga kami, mungkin ada yang sakit, ada yang susah sekali berkomunikasi, mencurahkan isi hati, ada yang terlalu sering berantem, kami berdoa ya Tuhan. Bukan supaya hidup keluarga kami semata-mata jadi bahagia, aman dan sentosa. Tapi karena kami punya Tuhan yang boleh membukakan hati pikiran kami untuk menerima, bahkan juga boleh mendukung pertumbuhan setiap orang dalam keluarga kami. Kami boleh Tuhan berikan hati yang terbuka, telinga yang terbuka untuk kami boleh menyimak, bahkan juga dengan berani memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang dalam keluarga kami. Kami sungguh mendoakan ini ya Tuhan. Bahkan juga kalau di antara kami ada yang bergumul soal relasi kami yang rindu sekali punya pasangan hidup. Mungkin kami rindu karena agak panas melihat teman-teman yang lain sudah punya pasangan, sudah menikah, sementara kami bertambah usia semakin berat, ditanya-tanya keluarga. Kami hari ini juga berdoa ya Tuhan, bukan karena orang-orang sekitar kami yang membuat kami rindu, melainkan karena itu adalah salah satu panggilan Tuhan dalam hidup kami. Itu salah satu Tuhan juga mengutus kami untuk hidup di tengah dunia ini. Karena itu izinkanlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk mempersiapkan diri kami menyambut pasangan kami. Seperti juga kami dalam hidup berteman, kami juga menerima macam-macam perbedaan itu bukan karena sekedar kami punya agenda, kami ingin membangun relasi lebih luas, tapi karena Tuhan sendiri sudah mengasihi kami, sudah menerima kami apa adanya. Terima kasih untuk itu ya Tuhan.
Lebih lagi saat ini kami juga ada teman-teman, bahkan juga kami ingat di tempat-tempat yang berbeda, ada teman-teman dari klasis yang sama, klasis Jakarta Utara bersama dengan kami di sini, Komisi Pemuda di GKI Samanhudi. Kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak muda boleh Tuhan berkati dengan apa adanya kami. Mungkin kami memang kurang pengalaman, tapi kami jadi anak-anak yang terus belajar. Mungkin kami belum banyak pengetahuan, tapi hari-hari ini kami boleh membuka pikiran kami melihat ada begitu banyak kemungkinan. Dan itu boleh jadi modal kami untuk berjumpa dengan generasi yang lebih tua, boleh juga menjadi modal kami untuk berjumpa dengan generasi yang lebih muda. Dan izinkanlah kami ya Tuhan untuk terlibat dalam karya Tuhan, menjadi generasi yang menyambungkan generasi-generasi yang berbeda. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Terima kasih juga kalau di antara kami hari ini, hari-hari ini ada yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Yunita, untuk Vincent, untuk Bayu, untuk Trudy, bahkan untuk setiap orang yang mungkin ingat yang lain juga sedang ulang tahun. Kami berdoa untuk setiap teman kami, saudara kami ini, supaya bukan saja apa yang menjadi cita-citanya yang Tuhan dengarkan, tapi lebih lagi teman-teman kami ini boleh mendengarkan, merasakan betul, menghidupi apa cita-cita Tuhan dalam hidup teman-teman kami. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Selebihnya kami percaya bahwa hidup kami Tuhan pelihara. Tuhan boleh sediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami boleh berserah selalu pada Tuhan. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang diadakan atau dengan menggunakan QR code. Sambil kantong persembahan diambilkan, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami datang padamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerimanya dan memberkatinya. Tuhan yang bantu kami juga untuk mengelolanya, untuk perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan juga mengajar kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang saling memaafkan ya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan utus kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda sekalian, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan Kuutus Kau. Kalau tadi di awal saya sudah memberikan survei dan tadi juga ada survei tambahan dari Pak Pendeta, sekarang saya mau cari teman juga nih untuk survei tambahan. Siapa tahu ada yang sefrekuensi sama saya. Dikit aja teman-teman ya. Kalau misalnya tadi ngangguk doang karena masih pagi, kalau sekarang bolehlah tepuk tangan ya kalau ini kalian ya. Oke, Pak Pendeta juga boleh ikutan. Siapa yang udah capek dibanding-bandingin? Saya punya teman. Siapa yang pernah kepikiran buat lari dari struggle masalah teman-teman? Siapa yang pernah disakitin? Siapa yang pernah kebahagiaannya direnggut? Siapa yang merasa jadi pemuda itu susah? Siapa yang di sini lagi jadi generasi sandwich? Siapa yang hari ini merasa bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Boleh tepuk tangan. Thank you teman-teman. Saya juga sama merasa terberkati mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi dari semua pertanyaan yang saya boleh lempar ke teman-teman, ternyata jawabannya sama seperti yang tadi ya. Kita sama-sama maafin aja ya. Memang tugas kita di dunia seperti itu teman-teman. Walaupun ada yang nyakitin, walaupun ada yang banding-bandingin, walaupun itu ketika ketemu keluarga tante sendiri yang nanya kapan merit, kapan yang udah merit, kapan punya anak, ya that's it. Sama-sama manusia teman-teman. Tapi tugas kita sama-sama diutus Tuhan di tengah dunia ini untuk membalut luka teman-teman kita, untuk memberikan kebahagiaan, untuk menjadi saksi Tuhan, dan juga untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini bagi sekitar kita, dan dimulai dari diri kita sendiri. Mari sama-sama kita angkat pujian, Kuutus Kau Tuhan. Kata 2010, Kuutus Kau, mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, Kuutus Kau mengabdi Kuutus Kau Kuutus Kau membalut
dosa dan derita dunia, putuskan berkorban bagimu. Ayat yang kelima, putuskan mencari sesamamu yang hatinya tegar berbelenggu. Mengalami karya di Kalvari, putuskan mengirim nafasmu. Kita bersama-sama bait yang kelima. Putuskan mencari sesamamu yang hatinya tegar berbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Putuskan mengirim nafasmu karena Bapa mengutusku. Karena Bapa mengutusku. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini saudara-saudaraku, kembalilah pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan mengambil saat teduh bagi kita semua. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat hari Minggu. Happy Sunday semuanya. Senang sekali saya bersama dengan teman-teman sekali lagi menyapa teman-teman dari GKI untuk boleh pelayanan bersama. Dan kita nonton dulu deh. Let's start videonya. Things that he'll
menerima kami dan menyambut di From his heart is full of Ya, teman-teman, sedikit aja sambutan dari saya. Mungkin ini kali kedua saya datang. Waktu itu saya datang sebagai jemaat kunjungan visitasi. Dan hari ini saya datang kembali bersama dengan teman-teman yang lain dalam satu program. Ini ada programnya teman-teman. Jadi teman-teman datang ini visitasi dan band keliling namanya. Kalau di program Klasis Jakarta Utara. Saya izin kenalin untuk teman-teman saya yang hari ini pelayanan. Ada di drum, ada Kokris. Boleh berdiri Kokris? Dari GKI Citra 1. Lalu ada Michael di saxophone dari GKI Nurdin. Di belakang sana ada Kak Emma. Kak Emma boleh berdiri Kak Emma? Dari GKI Nurdin juga di basis. Silakan Koreno boleh berdiri. Dari GKI mana ya kok? Mau yang gereja asli, gereja istri apa gereja nyokap nih? Gue sebutnya. Nurdin, GKI Nurdin. Oke, di singer yang pertama ada Agnes Yunita dari GKI Citra 1, Tito dari GKI Kalideres, Grace dari GKI Denpasar, dari GKI Nurdin teman-teman. Lalu di belakang sana ada pianis kita. Jadi memang program band keliling ini kita prakarsai di periode saya menjabat sebagai ketua Komisi Pemuda Klasis Jakarta Utara, yaitu sebagai langkah kita untuk bukan hanya sekedar visitasi, datang, ikutan ibadah sebagai pengurus, lalu ketemu sama pengurus, and then selesai gitu ya. Tapi kita juga sama-sama mau ajak teman-teman berkolaborasi untuk mengadakan ibadah yang lebih relatable dan juga tujuannya adanya band keliling ini supaya kita bisa memacu teman-teman yang mempunyai bakat musik, kayak contohnya Wahyu ya, teman-teman ya, keren banget Wahyu, tepuk tangan sekali lagi dong buat Wahyu. Saya rasa Wahyu kalau ketemu sama Yofi Widianto udah jadi pemusik handal ya teman-teman ya, karena mainnya jago banget, dan ini bakat yang perlu kita eksploitasi, nggak bercanda. Di perayaan-perayaan, di ibadah umum, wahyu lagi. Tapi teman-teman yang lain juga kita mengundang apabila ada yang berkompeten dan juga memiliki hati, niat untuk boleh bergabung bersama band keliling, nanti juga kita akan todong untuk gabung di band keliling, jadi liturgos, singer, atau alat musik yang lain. Misalnya sekarang kita tambahin saxophone, nanti mungkin teman-teman ada alat musik yang lain, biola atau gambang kromong atau apa gitu, kita siapin fasilitasnya ya, supaya kita ibadahnya lebih variatif, lebih inovatif gitu teman-teman ya. Nah berikutnya itu sambutan saya aja dari Klasis Jakarta Utara, karena saya yakin teman-teman sama dia juga udah paham banget ya tentang Klasis. Tahu kan Klasis? Ada berapa gereja di Klasis teman-teman? Betul, banyaknya betul Ci. Kita kasih hadiah nggak ya Mike? Kayaknya setiap kali kita visitasi ada tumbler. Jangan. Coba ada yang bisa sebutin nggak 15 gereja di Klasis Jakarta Utara? Jangan lu mulu tiap kali kuis. 15. Saya bantu yang pertama GKI Samanudi. Iya namanya juga bantu. Perniagaan, terus Sumbawa 2, terus Citra 1, Nurdin, Kalideres, Metro Lampung. Ntar lu, Lampung ada 3, Metro Lampung, Bandar Lampung, Tanggamus. Lalu ada yang paling jauh banget dekat Singapura, Batam, Seroja, apa lagi? Mangga Besar, Terate, Muara Karang, Sunda Kelapa satu lagi teman-teman baru bergabung di GKI Klasis Jakarta Utara. Tahu nggak GKI Sunda Kelapa? Tahu, belum pernah ke sana ya. Jadi itu dulunya namanya Bajem Petak Asem, itu dulu bakal jemaatnya GKI Perniagaan, Bajem Petak Asem. Sekarang udah resmi jadi GKI Sunda Kelapa. Itu GKI yang terbaru. Nanti kita titip salam juga buat GKI Sunda Kelapa. Nanti teman-teman jaga kalau misalnya kita lagi band keliling lagi, kita ajak bukan cuma kitanya aja, tapi teman-teman yang mau ngeramein band keliling, kita datengin, kita ibaratnya gerebek gereja lain. Kita mau ajak teman-teman untuk bergabung ya. Berikutnya ada mau video dulu atau saya langsung ngobrol?
Video dulu aja ya. Kita nyaksiin satu buah video, satu program besar dari Klasis di Mei tahun ini. Silakan. Silakan teman-teman publikasi Youth Summit, Agnes dan Sam. Gak apa-apa. Lagi. Halo semuanya, selamat pagi. Makan nasi uduk pagi-pagi. Selamat pagi. Enggak, ini biar seru aja gitu. Kayaknya udah pada ngantuk soalnya. Mungkin kalau yang belum kenal aku Samuel dari Saman Hoodie juga. Kita di sini mau ngundang teman-teman semua, walaupun kayaknya sih 90% udah tahu ya infonya kayak gimana. Kalau minggu depan kita akan ada Youth Summit KPKJU dan temanya akan ngomongin tentang relationship. Jadi buat teman-teman yang mau banget untuk gimana sih bertumbuh di tengah perkembangan zaman, terus gimana caranya mengasah kemampuan diri, mengembangkan karir, dan juga relasi dengan sesama, terutama dengan pasangan juga bisa, tapi tenang aja, yang jomblo kita nggak akan tolak kok tiketnya gitu. Jadi teman-teman datang aja ke sini, Ahava Hall di Sabtu 4 Mei, minggu depan, dan buat teman-teman yang baru gajian banget nih, kita kasih program flash sale cuman hari ini teman-teman gitu. Jadi buat yang mau lihat atau sekedar mau tahu dulu nih acaranya kayak gimana, bisa aja kepoin ke Instagram kita KPKJU. Kalau mau beli tiketnya ada di goers.com, itu udah ada linknya juga. Teman-teman bisa cek aja, biasanya di broadcast WA grup kita kan suka dikasih tuh. Langsung aja di check out hari ini ya. Terima kasih. Deh, itu aja. Ada apa? Oh, merchandise, Sam. Kita ada merchandise teman-teman, makasih. Oh iya. Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak datang tapi mau support kita, boleh banget. Kita ada stainless coffee mug di sini, special price. Kalau nanti belinya on the spot bakalan lebih mahal lagi karena hari Senin harga naik kan ya. Nah, jadi beli aja sekarang. Ada yang warna hitam dan warna putih. Oke. Nah, buat teman-teman yang bisa nyebutin 5 nama ikan, nggak bercanda ya. Ya itu aja. Itu terus ada apa lagi ya kita? Nah ini dia, kalau misalkan mau cek tiketnya, harganya berapa, kira-kira hitung-hitung, lumayan lah. Less than 100.000 udah bisa ngeliat Jerome gitu kan, lumayan ya gitu. Ada lagi? Oh udah. Oke, sip kalau gitu. Dari pengurus lain ada pengumuman? Ya, sama-sama. Datang ya. Oke, selanjutnya. Nggak ada lagi. Kalau dari internal kita? Paling yang nanti ya. Abis ini kita badminton bareng. Iya. Mana tuh? Oh ini dia. Ini gue juga, nggak kan? Silakan. Jalan-jalan ke Kota Batu. Selamat hari Minggu.
Oke, teman-teman, kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ini aku dapat contekan ada Jovanka atau Yovanka ini baca ya. Ya, terima kasih. Boleh berdiri sebentar. Terima kasih, selamat datang. Semoga betah. Yang kedua, Luisia, teman koheran kayaknya udah keluar tadi, sibuk ya. Lalu yang ketiga, Monica, ada? Oh, ya. Boleh berdiri sebentar. Welcome, terima kasih. Berikutnya. Ya, ini minggu depan kita masih ada kebaktian pemuda di sini dengan tema saling menggembalakan dibawakan oleh Pendeta Maria Sindu di tempat yang sama dan jam yang sama. Ini untuk pelayan-pelayannya. Selamat mempersiapkan untuk kebaktian minggu depan ya teman-teman. Dan untuk minggu ini terima kasih untuk Pendeta Priyo Utomo dari GKI Cipinang Indah. Lalu ada penatuanya, Penatua Willy Darmawan, terima kasih. Liturgos, singer, pemusik dari KPKJU, terima kasih teman-teman semua untuk pelayanannya di tempat ini. Sound saya di belakang, publikasinya dari Reni, multimedia ada Zerlin, asernya ada Egi dan Mariana. Terima kasih teman-teman atas pelayanannya hari ini. Nah ini bulan depan, minggu depan, kita ada jaga kantin. Jadi teman-teman pemuda yang merasa tertarik nih untuk mau bantu jaga kantin, boleh ya tanya ke CFK. Nomornya ada di sini. Boleh next. Nah ini untuk tugas-tugasnya yaitu melayani pembeli, hitung stok, bantu retur dan menata reja. Jangan takut gak bisa ibadah ya, karena ibadah di sini ada 1, 2, 3. Next. Ya teman-teman, hari ini kita ada booster sport ya. Dimulai dari 11.30, bisa berangkat sekarang bareng-bareng ke P2. Yang mau gabung bisa tanya Wahyu, Immanuel udah berangkat duluan, atau saya. Nanti saya nyusul ya. Terima kasih. Next. Nah ini teman-teman kita juga akan ada persekutuan di minggu kedua bulan Mei. Saya sebagai tim persekutuan bersama teman-teman mengajak teman-teman semua nih untuk persekutuan bareng gitu kan setelah ibadah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Dan jangan lupa, dan juga ada konsumsinya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman kalau udah tadi pagi belum sarapan gitu kan, makan siang tersedia. Next. Soundnya belum dinyalain Zer. Ya ini akan ada bazar ya yang seperti tahun lalu. Bazar kali ini berbeda yaitu di tanggal 19 Mei kita akan ada bazar dan pemuda juga kita ada produk sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman semua diharapkan kedatangannya, kita ramaikan bazar GKI Samanhudi di tahun ini untuk bantu untuk peduli Seko. Begitu, terima kasih. Next. Selamat ulang tahun Ci Yunita. Vincent, selamat ulang tahun. Ulang tahun keberapa Vincent? Ke-20, selamat ulang tahun ya Vincent. Lalu ada Bayu, ini siapa ya, mohon maaf, saya belum hafal. Ada orangnya? Oke, tidak ada. Trudy juga tidak hadir hari ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Next, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Oke, thank you.